Hello agripreneurs, bingung mau masuk segmen pasar apa untuk usaha nila? Pelihara nila biasanya perlu waktu sekitar 3 bulan. Dan kalau kamu pengen cepat panen, hanya dalam waktu 3 minggu, segmen pembibitan atau pemijahan jadi pilihan yang menarik. Bisa kamu bayangkan, sekali periode bisa hasilkan setidaknya 700.000 larva untuk satu kolam. Kalau lokasi lahanmu punya potensi bagus untuk perikanan, sangat tepat memilih produksi benih larva. Meski budidayanya lebih intensif, tapi hasilnya juga lebih menarik. Perkenalkan, nama saya Sri Hartono, UPR dari Minaraya Kaliwaru Selomartani Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Kita sebelumnya pembenihan nila itu dulu pembudidaya, jadi pembesaran. Dari ikan mas, tawes, nila, mujair kalau dulu, nila itu belum lama. Terus kita ke pembenihan grass cup. Setelah grass cup agak reda ke bawal. Bawal sekarang masih. Terus mulai tahun 2000 ke sini kok mulai ada nila. Nila mulai di masyarakat mulai disukai. Jadi kita meneruskan ke nila. Nila ini kenapa kita pilih? Karena nila permintaannya semakin naik. Lama-lama kok naik drastis karena ada pembinaan dari dinas itu. Jadi ada sosialisasi tentang nila. Jadi semua sekarang pelihara nila. Selain ada dulu waduk-waduk itu kan bikin karamba jaring apung. Kebutuhan benih dari waduk-waduk itu kita yang memenuhi. Nah, terus sekarang waduk-waduk juga sudah banyak, tapi udah sering ada upwelling. Jadi tiap tahun ada kematian massal. Terus sekarang muncul di masyarakat. Di perairan darat itu sekarang sudah mulai banyak bermunculan, misalnya budidaya dengan kincir, dengan bioflok itu sudah mulai banyak. Jadi pengembangan di darat itu sudah banyak sekali. Nah, dengan banyaknya muncul pembudidaya baru, sekarang kebutuhan benih itu sangat kurang. Terus kita inisiatif bikin pembenihan. Terus kita ngerintis pembenihan nila dan sudah didampingi dari dinas juga. Kita dikasih bantuan dulu, dikasih bantuan induk. Terus dan juga peralatan ada, tapi sebagian Terus kita dengan adanya bantuan itu kita bisa memenuhi kebutuhan masyarakat tentang benih nila. Nah, benih nila kita juga kita kembangkan. Kita ngambil benih-benih yang indukan, calon indukan yang berkualitas, misalnya dari bebek cangkringan, nilasa itu. Terus dari dulu aquafarm ada kan, kita ambil dari aquafarm itu induk-indukannya. Terus ada super red dari Banjar. Terus juga ada nivi yang dari Sukabumi. Kita pelihara semuanya itu. Dan di sini kita pembenihan nila itu enggak dulu awal langsung jadi itu enggak. Ternyata perlu proses. Jadi induk itu ditebar masih awal itu kan baru calon induk, isi 5, 6 gitu. Nah, itu dulu dari dinas 1:4. Terus kita kembangkan kok larva cuma ambil dikit-dikit gitu. Lama-lama kita belajar terus. Ternyata ikan itu setiap sebulan sekali dikuras, diambil larvanya, terus dimasukkan lagi itu sampai paling enggak 6 periode, 7 periode itu baru produksinya bisa bagus, bisa stabil gitu. Terus kita dari evaluasi panen kita tiap hari itu ternyata kita sekarang menemukan tiap 21 hari indukan kita itu kita kuras, kita panen larvanya. Rutin tiap 21 hari. Dan campuran jantan betina juga kita rubah, yang dulu 1,4 sekarang bisa 1,7, 1,8 gitu. Itu ternyata hasilnya maksimal. Yang dulu kepadatan tebar mungkin semeter persegi itu kita isi satu ekor, misalnya 500 meter ya 500 indukan jantan betina itu. Tapi sekarang misalnya ini kan cuma paling 300 meter, 250 meter itu. Kita isi 700 ekor betina, terus sekitar 100 ekor jantan. Tapi tiap malam hari kita tambah dengan kincir. Jadi nambah oksigen tetap kita tambah kincir. Kenapa kita pakai 1,7 gitu Karena dengan lahan yang sempit gini, kalau pejantannya tetap banding 4:1 gitu, terlalu banyak pejantan. Nanti pejantan kan bikin sarang gitu. Lalu lahannya sempit,
pejantannya banyak, sarangnya terlalu dekat-dekat. Dia akan teritorial, dia tarung gitu mencari wilayah masing-masing. Tapi kalau pejantan sedikit enggak. Dan pejantan ternyata saya pernah nyoba di bak itu. Ada 2 pejantan tak kasih betina 12 itu. Pejantan yang satu tuh ditarungi terus gitu sampai kalah tuh. Terus yang ngawin ini cuma yang satu itu, mayoritas yang satu kalah malah dikejar-kejar. Saya tahu saya dari situ, dari praktek di bak gitu, dikit bisa tak amati tiap hari. Ternyata yang mijai cuma satu kalau tempat sempit itu, yang satu kalah cuma dikejar-kejar terus gitu. Nah dari situ kita praktekkan di lapangan, kita banding 1,7, 1,8 itu ternyata hasilnya bagus maksimal. Kita tiap 21 hari kita kuras, kita panen. Nah kita misalnya punya 1 kolam gini, indukan betinanya 700, itu bisa keluar sekitar ya 700 rata-rata 700.000 larva tiap 21 hari. Dan 21 hari itu harus dipindah, nggak boleh lebih. Kalau nanti lebih, siklus berikutnya itu bermasalah. Karena kalau ikan itu nanti seminggu itu kawin, seminggu ngeram, terus yang seminggu lagi itu untuk panen larva tiap hari itu, selama seminggu terakhir itu. Nah kalau nanti lebih 21 hari, yang meja pertama kali kita serok itu nanti udah kawin lagi dan ngeram lagi. Lah kalau lebih 21 hari, misalnya 24 hari gitu kita panen, sudah banyak yang ngeram, telurnya udah banyak yang di mulut, itu sia-sia, kebuang. Makanya 21 hari nanti yang masih ada telurnya itu dikit, tapi yang yang siap telur lagi itu sudah lebih banyak gitu loh. Mayoritas yang sudah siap telur itu, tapi belum sempat bertelur. Nah itu kita panen, nggak usah kita karantina. Kalau kita mungkin petani ya, kalau bagusnya memang dipanen, jantan betina dipisah, terus seminggu masukkan lagi, itu paling bagus. Nanti kualitas ikan yang dipelihara di waduk lebih bagus. Tapi kita kalau pas gini ya nggak sempat, karena kita juga milih jantan betina tiap hari itu rumit. Nanti kalau pas kita berok kok terus ada pejantan satu ikut yang ke betina itu udah masalah. Nanti pas berok udah ada yang bertelur lagi, ngemut lagi, ya itu buang telur lagi kalau pas dimasukkan. Nah itu makanya kita panen, ditampung, kolam dikuras, terus dimasukkan lagi air, ikannya dimasukkan lagi. Syukur-syukur paling bagus gini, kita nyiapkan misalnya 2 kolam. Nah sebelum 21 ini dipindah, kolam yang satu disiapkan dulu. Nah, ini dipanen, terus telur yang ada di mulut itu harus dibersihkan semua, baru dipindah ke kolam satunya. Itu hasilnya lebih maksimal nanti. Gimana? Makin menarik ya penjelasan teknis budidaya pembibitan nila ini? Mau tahu lebih jauh trik-trik budidayanya? Atau analisis usahanya? Tunggu video bagian keduanya ya, dan jangan sampai ketinggalan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan share juga videonya. Jumpa kembali di video berikutnya.